adalah ajaran Kristen yang kita ketahui sekarang ini ya. Semuanya berasal dari Paulus. Sekali lagi, ajaran-ajaran Kristen itu hampir semuanya bersumber dari ajaran Paulus. Adapun kalau Kristen yang mencaplok kitab Yahudi, itu hanya sebagai cocokologi, sebagai nubuatan yang sedikit disinkronkan dengan asumsi dan dibantah, tapi tidak mengakui kalau itu cocokologi. Seperti ajaran adanya dosa asal, ajaran Yesus sebagai inkarnasi Tuhan yang esa, ajaran penebusan dosa, dengan tersalibnya Yesus, ajaran dan ajaran kejatuhan malaikat dan terus tidak memiliki kesamaan ajaran. Namun hal tersebut lebih pantas disebut sebagai pengaruh dari ajaran Paulus. Karena itu penulis Injil-Injil tersebut ditulis belakangan setelah tersebarnya ajaran-ajaran Paulus. Jadi memang ini Paulus adalah kunci dari adanya Kristen itu sendiri. Paulus bukan orang yang beriman sejak awal. Yesus menyebarkan Injil, Paulus adalah mantan penganiaya pengikut ajaran asli Yesus. Sekali lagi saya ulang ya. Ajaran tauhid Yesus, Paulus inilah mantan penganiaya pengikut ajaran asli Yesus. Paulus juga bukan orang bodoh yang berupaya menyesatkan kaum Nasrani tanpa siasat matang. Nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan beberapa siasat-siasat yang menyesatkan ajaran Paulus kepada kaum Nasrani. Ya. Oke, cakep Bang Pertama Andi. ya. Nah, bagaimana? Saya lanjutkan siasat-siasat Paulus gitu. Kalau boleh saya lanjutkan, kalau enggak yang lain lagi. Nanti saya tambahkan keluarnya lagi gitu. Monggo. Dulu itu kasih ke rantai perak. Oke. Setelah itu boleh saya Bang ya. Ini boleh. Ini rantai perak soalnya terhitung. Ayo silakan ngomong perak, dibuka mute-nya. Shalom. Kalau dalam ajaran Kristen ya, Rasul Paulus itu dalam ajaran Kristen, dia penganut Yahudi yang taat. Kemudian, dia awalnya tidak setuju dengan ajaran Kristen. Dia menangkap orang-orang Kristen untuk dianiaya. Kemudian dia dijumpai langsung oleh Tuhan Yesus. Baru dia menjadi Kristen, begitu. Begitu aja Pak. Masih banyak loh. Ya dasarnya seperti itu. Jadi benar yang tadi saya omongkan ya Pak ya. Dia mantan penganiaya murid dan menolak ajaran Yesus itu ya pertama kali ya Pak ya. Sebelum kita Muslim dia menjadi Kristen. Nggak fitnah ya Pak ya. Sebelum Tapi dia jelas menjadi kita Kristen Muslim sini itu. nggak fitnah ya Pak. Iya. Jadi kalau ceritanya begini Muslim, ya. Cerita yang sebenarnya harus tersusun. Dia tidak boleh kalau jalan ceritanya harus tersusun. Saya lihat kalau Muslim menceritakan itu tidak tersusun. Paulus itu dipenjara ketika dia jadi Kristen. Dia bukan seorang penjahat, narapidana, lalu dia menjadi Kristen, bukan. Dia seorang terpelajar. Dia murid dari Gamaliel, guru besar pengajar Yahudi dia. Gamaliel ini guru besar pengajar Yahudi. Kalau Rasul Paulus itu muridnya Gamaliel. Dia memang Yahudi yang taat. Dia sebelum dijumpai Tuhan Yesus, Yahudi yang taat. Begitu. Nanti waktu dia di penjara itu, dia sudah jadi Kristen. Ajaran Kristen kan memang sejak dulu sampai hari ini kan seperti itu, orang-orang Kristen di penjara. Begitu. Contohnya kan seperti Abi kan. Seperti Yusuf Roni dulu kan di penjara ketika dia jadi Kristen. Seperti siapa yang disebut Abi itu di penjara itu. Itu kan karena dia jadi Kristen. Ahok dituduh menistakan ayat Quran di penjara. Itu karena Kristen. Jangan ke Ahok Pak. Jangan ke Ahok. Nggak bagus nyebut nama orang di sini. Bukan, ke Paulus saja. Ke Paulus saja. Kita bahas Paulus Pak. Kristen sejak dari dulu seperti itu.
Begitu. Memang seperti itu yang terjadi pada orang Kristen. Itu kan musuh orang Kristen itu kan roh-roh di udara, setan-setan, begitu. Jadi setan itu menggunakan manusia itu untuk menghukum orang Kristen, begitu. Oke. Karena orang Kristen kan mengajarkan ajaran Tuhan Yesus. Oke, baik Pak. Saya sanggah dikit Pak ya. Tadi saya kan belum kelar Pak. Saya baru pengantar bahwa Paulus itu pertama kali itu dia menganiaya murid-murid. Orang yang pertama kali menolak ajaran tauhid Yesus kan begitu. Iya, ya. Dia kan Paulus juga mengaku bertobat kok. Iya, iya baik. Yang taat bagaimana Pak? Dia sendiri yang menganiaya dan menolak. Kita baca aja Pak Kisah Para Rasul 9:39 ya. Saya bacakan dulu Pak. Supaya nggak ada fitnah di antara kita semua. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya mancar dari langit dan seterusnya bla bla. Terus kemudian ketika Paulus menuju Damsyik bersama teman-temannya untuk menganiaya. Jadi perjalanannya ke Damsyik itu tujuannya untuk menganiaya. Jadi dalam hidupnya sebelum sampai ke Damsyik dia masih penganiaya. Belum bertobat. Saya lanjutkan ya. Iya, tunggu, saya potong Damsyik, ya. Dengerin Pak, saya dia mendapat dulu. Dia mendapat surat dari agama Yahudi itu. Oke, saya jadi dia memang mendapat surat kuasa untuk menjalankan itu. Begitu. Jadi dia bukan seperti preman begitu. Dia seperti dapat kuasa dari Mahkamah Agung dia. Dia itu ketika Paulus menuju Damsyik bersama teman-temannya untuk menganiaya pengikut Yesus, tiba-tiba muncul cahaya dari langit mengelilingi Paulus. Kan begitu Pak. Jadi tujuannya itu ke Damsyik mau ingin menganiaya murid-murid Yesus. Setuju apa enggak Pak? Iya, sama kan seperti yang saya bilang. Oke, setuju. Artinya murid-murid Yesus kan dianiaya. Waktu itu Paulus belum bertobat. Semua murid dianiaya, kan begitu. Pak. Semua murid Pak mati martir, Pak. Hanya Yohanes yang betul. Dibunuh tidak mati, diasingkan di Pulau Patmos. Iya. Itu semua itu. Petrus itu disalib terbalik. Oke. Jadi semua murid dianiaya. Kita ngomong Paulus saja. Kita ngomong Paulus saja, Pak. Yang terjadi kepada Paulus sama seperti yang terjadi kepada murid-murid yang lain, Pak. Sama. Oke, kalau begitu Pak. Ya kita ketok palu bahwa Paulus memang penganiaya waktu itu ya Pak ya. Iya, sebelum dia dipanggil Tuhan menjadi rasul. Oke, baik. Penganiaya. Lanjut yang lain. Kita putuskan dulu Paulus waktu itu masih penganiaya dalam misinya ke Damsyik. Saya Bang. Makasih. Lanjut yang lain. Silakan, monggo. Oke. Kita melihat ya apa yang dikatakan oleh Yesus tentang rasul-rasul palsu atau nabi-nabi palsu. Nah, gitu. Jadi kita melihat aja di kitab yang Bapak imani sendiri gitu. Mari coba kita lihat di kitab Bapak sendiri nih. Di dalam Markus 13. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Poin 1. Terus Yesus berkata, akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu poin 2. Poin 3-nya, dan apabila kamu mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, kata Yesus. Semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi, coba kita lihat ya dari poin-poin yang saya jabarkan ini. Yesus juga berkata gini, tetapi kamu ini hati-hatilah, katanya. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Waduh, sebentar. Mau habis baterainya. Tes. Serahkan yang lain aja. Oke. Ini sudah Bang. Sebentar. Saya mau ini nih. Mau bereskan ini rantai PR ini. Sebentar ya. Jadi itu poin 4. Poin kelima, Yesus juga berkata seperti ini. Hati-hatilah kamu terhadap orang Farisi, katanya. Yang nyatanya Paulus itu orang Farisi. Nah, jadi kita bisa lihat apa yang dikatakan Yesus. Yesus itu mengajarkan tentang tauhid kepada Allah. Hai Bani Israel,
Tuhan kita Allah, Tuhan kita Esa. Lah, Paulus ngajarkan apa? Perjanjian baru yang kita lihat sekarang apa? Mengajarkan Trinitas. Udah berbeda, bertentangan dengan Yesus itu sendiri gitu. Ini sampai sini saya mau tahu tanggapan Bapak ini bagaimana gitu. Silakan Pak. Pak siapa sih itu? Buka mute-nya. Rantai Perak. Pak Rantai Perak. Ya. Silakan. Saya lanjutkan ya. Ya. Iya Pak, silakan Pak. Oh ya, saya tanggapi tadi ya pernyataan tentang Yesus. Saya ambil di Matius 24 ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berasal jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul, dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pak, kita nggak khotbah Pak. Pertanyaan saya, yang pakai nama Yesus sekarang siapa Pak? Untuk menyesatkan banyak orang. Kan yang menggunakan, kalau kita harus melihat dari ajaran ya. Di sini kita tahu kan Muhammad membawa-bawa nama Isa kan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau menurut yang dimaksud di situ yang membawa nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang, faktanya. Iya, Muhammad kan membawa-bawa nama Yesus. Padahal ajarannya di mana ajaran Yesus. Di mana? Itu disebut-sebut sampai ada Injil Maryam segala itu. Injil Maryam di mana hadisnya ada seperti itu? Itu di Jangan asumsi, jangan asumsi. Bentar Bang Jo. Jangan asumsi sama saya. Itu bicara-bicara tentang Isa, itu kan bicara-bicara tentang Yesus kan, itu di Alkitab, di Al-Quran. Itu bukan Nabi Muhammad yang mengatakan seperti itu. Itu Muhammad. Tapi firman kan dari Tuhan Maha Pencipta. Nabi terakhir. Sekarang faktanya gini Pak, hari ini utusan yang terakhir itu hanya Mesias yang ditunggu-tunggu. Itu kan Muhammad mau menggantikan posisi itu. Seolah-olah dia yang ditunggu-tunggu. Yang jelas Nabi Muhammad hari ini tidak ada mengajarkan memakai nama Yesus terhadap kami. Lah kita lihat faktanya sekarang hari ini. Yang berdoa atas nama Yesus itu siapa? Coba saya tanya, siapa yang menutup doa dengan nama Yesus itu siapa? Tunggu, saya bacakan. Saya bacakan di ayat 9 ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, siapa yang membenci orang-orang yang menyatakan nama Yesus? Orang-orang Kristen kan yang menyerukan nama Yesus. Romawi. Yang membenci itu siapa? Roma. Ini berbicara Romawi, sampai akhir zaman ini. Juga membenci. Ini berbicara sampai di akhir zaman, sampai hari ini, sampai akhir zaman. Ada nggak di ayat itu diletakkan sampai akhir zaman? Iya, ini kan berbicara tentang akhir zaman. Konteks ini berbicara tentang akhir zaman. Lah terus kenapa kita yang mengabarkan Nabi Isa sesungguhnya, kenapa kita dibantai di Afrika Tengah sana, Pak Rantai Perak, oleh Lord Resistance Movement? Sudah, jangan lari ke sana dulu. Loh, kita ini memberitakan Nabi Isa loh. Kenapa kita dibantai di sana, Pak? Afrika Utara itu daerah Kristen dulu. Baru Islam ke sana itu untuk menyerang, mengambil. Terus kenapa ketika kita mengabarkan Nabi Isa kita dibantai, Pak, di sana? Separuh peradaban Kristen sekarang dikuasai Islam. Ketika Islam kenapa kita yang dibantai? Itu yang dijawab, Pak.
Muhammad yang membantai orang-orang Kristen. Di mana? Di mana? Di mana dibantai? Muhammad diperintahkan. Di mana Nabi Muhammad membantai orang Kristen di mana? Iya, itu di Al-Quran itu. Muhammad diperintahkan untuk mengadili orang Kristen sampai mereka mengakui Allah negeri Mekah dan Muhammad adalah rasul. Gua masuk nih, kita lihat data ya, kita lihat Begitu. data. Kamu jangan takia lu depan gua rantai perak. Kaum lu itu kaum pebabat, tahu nggak? Makarnya Indonesia itu ada di OPM yang Laskar Kristus dan juga satu lagi apa yang di Maluku tuh RMS. Kita kembali fokus aja dah. Woi, jangan Oke Bang, saya mau lanjut dulu Bang Handi yang tadi. Oh ya, hajar saya belum selesai itu. Ini kan dibicarakan tentang di ajaran Kristen, bukan di ajaran Islam. Jadi ini kan boleh saya lanjutkan materi saya, Pak? Sebentar dulu satu-satu dong. Selesaikan dulu Pak Yusuf. Pak Jo dulu Jo. Saya menyampaikan dari ajaran Kristen. Masa saya berbicara tentang Paulus dari Islam? Kan tidak mungkin. Ya silakan Pak, terangkan Paulus itu siapa Pak? Silakan. Jadi kalau berbicara tentang Paulus harus dari Alkitab, karena Alkitab yang mencatat Paulus kan. Betul Pak, silakan Pak. Terangkan siapa itu ini Paulus. Kan berbicara tentang nabi-nabi kan, nabi-nabi palsu. Dan kelompok nabi-nabi palsu ini kan akan menganiaya orang-orang Kristen pengikut Yesus. Sampai hari ini kan terjadi itu. Contohnya di Poso. Gitu. Pak, Bapak jangan ngarang-ngarang. Yang di Poso itu yang berbuat duluan siapa Pak? Saya bukan orang mantan dari Poso. Yang di Poso itu malah muslim dibantai, macam-macam Pak. Saya ikut perang dari Poso masalahnya. Melebar kemana-mana lah. Tolonglah. Ya. Iya Bang, saya mau bahas Paulus aja gitu. Fokus Paulus, nggak usah Poso atau Nabi Muhammad, kagak ada gitu bahasannya. Yang saya bahas tentang Paulus. Kita turunkan tensi dulu, sebentar dulu ya. Di sini live, kita dinilai netizen menilai kita semua lo ya. Tolong konsentrasi. Tolong juga Pak rantai-rantai ini ya. Kalau membahas Paulus ya Paulus toh, jangan usah sebut-sebut yang lain, gitu ya. Silahkan terangkan siapa Paulus sesuai Bible Anda gitu loh. Kami juga akan menerangkan sesuai Bible Anda, tidak dikurang, tidak ditambah. Kenapa? Karena ajaran Paulus ada dalam kepala kami. Hafal ayatnya, tahu silsilahnya, tahu sebab akibatnya. Kalau kami ngomong tentang Paulus ada yang tidak cocok, dibantah pakai Bible. Jangan kemana-mana. Jelas ini ya bahasa Indonesia ya. Monggo Pak Yusuf berdua, yang lain diam dulu ya. Sebentar, saya mau melanjutkan membuktikan Paulus ini dia bertentangan dengan Yesus gitu, Bang Handi. Nah, coba kalau kita lihat di kitab Bapak sendiri ya, Pak Rantai Perak ya. Paulus mengatakan dalam Injil bahwa dia menerima wahyu dari Yesus gitu. Berarti apa yang diucapkannya itu logikanya harus sesuai dengan ucapan Yesus seperti itu. Yesus mengajarkan tauhid lah. Paulus mengajarkan Trinitas. Itu yang pertama. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Nah, di Kolose 1 ayat 15. Di Filipi 2 ayat 6. Di situ apa? Kristen mengajarkan Yesus itu Tuhan, Pak. Ini berbeda dengan ajaran Yesus gitu. Di dalam Matius 21 ayat 11, Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan. Tapi Paulus datang-datang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini salah satu bukti gitu. Yesus itu bertentangan dengan Paulus. Nah, yang bertentangan inilah yang dimaksud oleh Yesus sebagai nabi palsu atau rasul palsu. Coba kita lihat mungkin dibuat pertanyaan ya. Kenapa Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan? Silakan Pak Rantai dijawab. Monggo. Silakan. Dibuka mic-nya, co-host dibuka mic-nya Pak Rantai siapa situ? Silakan Pak Rantai. Tadi saya mau menyangga yang pernyataan tadi ya. Itu aja, kembali aja ke topik. Kenapa Paulus menganggap Yesus Tuhan? Silakan. Itu aja dulu. Silakan. Bukan menganggap, murid-murid mengakui Yesus Tuhan juga. Paulus aja, jangan bawa murid lain. Paulus aja, silakan. Kan ajarannya sama seperti murid-murid yang lain, tidak berbeda. Anda ngerti bahasa Indonesia, ngomong saja Paulus. Kenapa Paulus mengajarkan kalau Yesus itu Tuhan? Silakan jelaskan, monggo. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengaku dia Tuhan. Di mana ayatnya, Pak? Silakan jabarkan, monggo. Contoh ya, saya kasih contoh ya.
ketika Yesus mengatakan dia adalah jalan, Yohanes 3:16. Ketika Yesus mengatakan dia adalah kebenaran. Itu pengakuan Yesus atau tulisan orang, Pak? Itu pengakuan Tuhan Yesus dari mulut Yesus langsung. Coba ayatnya, silakan. Sebentar dulu, saya potong lagi nih, saya moderator. Yang kita minta ini pengakuan dari surat Paulus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Jangan pakai Markus, pakai surat Paulus yang berjubel-jubel itu. Iya, Paulus kan berbicara sesuai. Ya, Paulus kan berbicara sesuai dengan perkataan Yesus. Yesus kan mengatakan akulah terang dunia. Sedangkan terang dunia itu adalah Allah YHWH. Itu kan yang menyebabkan. Di ayat berapa Paulus mengatakan begitu? Di mana itu? Di ayat berapa Paulus? Surat Paulus lo ya. Silakan tampilkan surat Paulus yang mengatakan begitu. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung. Akulah terang dunia. Saya minta surat Paulus, pernyataan Paulus. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia, topiknya itu adalah Paulus. Kan itu berdasarkan dari pernyataan Yesus sendiri yang mengaku. Ya udah buka surat Paulus kalau begitu, monggo. Berjubel-jubel kok Anda nggak tahu apa-apa tentang surat Paulus? Iya, karena sesuai semua. Apa yang Paulus katakan sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus. Saya tanya Anda, saya mau tanya Anda ini. Anda ngerti surat Paulus nggak? Kalau nggak ngerti, mending ada diam. Anda kan bicara tentang Paulus kan yang mengangkat Yesus jadi Tuhan kan? Di sini kan sekarang saya tanya menggali Anda lebih dalam lagi. Anda ngerti bahwa pengakuan Yesus Anda ngerti sendiri surat bahwa Paulus dia adalah Tuhan. Anda ngerti surat Paulus apa enggak? Kalau enggak, mending Anda diam. Oh begitu ya. Iya, kalau nggak ngerti surat Paulus mending Anda diam. Yang mau diterangkan adalah surat Paulus. Ya, gimana? Ngerti surat Paulus apa enggak? Surat Paulus berkata apa? Ya silakan Anda jawab. Apakah Paulus pernah mengatakan Yesus itu Tuhan? Di mana suratnya mengatakan begitu? Itu maksudnya. Monggo. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dia Tuhan. Surat Paulus yang kita minta, bukan Yesus. Surat Paulus. Saya tanya dulu ya, masalahnya di mana kalau Paulus mengakui Yesus adalah Tuhan, sedangkan Tuhan Yesus sendiri juga mengakui Yesus adalah Tuhan. Tidak ada masalahnya, Pak. Yesus mengaku sebagai utusan. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusannya, katanya. Iya. Jadi masalah itu. Tuhan mengutus Tuhan itu tidak ada masalah. Tuhan mengutus Tuhan. Nggak ada masalah. Oke, terserah Bapak. Coba saya mau dengar lagi. Ini kan Tuhan Yesus mengaku di Wahyu 1 ayat 13. Aku yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 11 ayat 25. Itu baca satu perikop, Pak. Inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya dia menerima wahyu. Apa yang dia sampaikan, Alfa dan Omega itu dari Tuhan. Segala firman yang dia terima. Itu kan karena Allah Maha Kuasa. Allah bisa mengutus Allah. Stop lagi. Begitu. Stop dulu. Ini kan topiknya. Topik kemarin siapa Yesus menurut Yesus. Ini yang diomongkan. Sekarang ini siapakah itu Paulus? Silakan bicarakan surat Paulus. Ngerti bahasa Indonesia nggak nih pada orang ini di sini? Surat Paulus. Menurut Paulus kan Yesus surat Tuhan. Paulus. Menurut Paulus Yesus Tuhan. Mana ayatnya? Kesimpulannya seperti itu. Mana surat Paulus? Mana surat Paulus mengatakan gitu? Semua surat Paulus mengakui Yesus adalah Tuhan. Iya, mana suratnya yang utama mana? Ada Galatia, ada yang lain-lain lah, mana? Kalau saya bawa di sini, kita harus 2x24 jam untuk mendengar semua itu. Saya tunggu Anda 60 hari. Silakan tampilkan sekarang. Oke. Mana yang mengatakan gitu? Yang lain diam 60 hari kita tunggu. Saya suruh Anda memilih surat apa? Anda yang memilih tergantung sebentar. Anda yang mengatakan surat Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Mana suratnya itu? Tampilkan di sini. Monggo. Dipilih banyak surat Paulus itu. Masa kami muslim yang ngajarin kamu unjukin? Kelewatan namanya itu. Silakan. Cari. Apa perlu kasih clue-nya? Ada Galatia, ada Hosea. Iya, masalahnya di mana? Surat Paulus ini banyak. Masalahnya di mana? Coba sebutkan masalahnya supaya bisa tahu. Kamu kan mengatakan Paulus itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Mana pengakuan Paulus di surat Paulus itu? Mana? Iya, kalau saya mencari kan saya butuh waktu. Banyak sekali surat Paulus di sini. Berarti Anda belum tahu hari ini. Anda belum tahu. Artinya Anda nggak menguasai surat Paulus, begitu? Pertanyaan Anda kurang spesifik. Justru semua spesifik. Ini intinya.
Karena semua surat Paulus pasti mengakui Yesus Tuhan. Mana salah satu contoh? Buka di sini, silakan. Paulus. Tunggu 60 hari. Ya monggo buka. Yang mana? Daripada ngalor ngidul kok ngomongin poso, ngomongin Ahok, ngomongin sono kagak nyambung. Ayo buka surat Paulus. Yang mana yang mengatakan surat Paulus Yesus Tuhan? Monggo. Semua surat. Iya semua surat mana? Tampilkan semua kalau begitu. Ditunggu 60 hari. Silakan. Surat cinta. Kalau nyerah, kalau udah menyerah, kami lanjutkan ini. Anda diem, kita yang menjelaskan bagaimana. Enggak, gini. Sementara dia mencari suratnya, Bang, saya mau melanjutkan framing saya gitu. Monggo silakan. Oke, coba kita lihat lagi ya. Si Paulus ini, dia menghalalkan babi. Sedangkan Yesus itu mengharamkan babi gitu. Kan sangat bertentangan. Di dalam Roma 14 ayat 2 sampai 3, Roma 14 ayat 17 sampai 20, Paulus itu menghalalkan babi. Bertentangan dengan Ulangan 14 ayat 8, Imamat 11 ayat 7, Yesaya 66 ayat 17. Yesus mengharamkan babi di ayat itu. Ini salah satu bukti gitu bahwa Paulus ini rasul palsu. Nah, yang dimaksud Yesus itu dia memakai namanya Yesus untuk banyak menyesatkan orang. Lah faktanya hari ini siapa? Teman-teman kita berdoa menutup doanya dengan nama Yesus. Jadi siapa lagi yang dimaksud? Paulus merubah hukum Taurat. Banyak. Merubah hukum sunat. Dalam Galatia 5 ayat 2 sampai 6, di Korintus 7 ayat 19. Di Roma 2 ayat 28 dan 29. Ini bertentangan dengan Yesus gitu. Coba kita lihat lagi. Kalau Yesus juga mengharamkan khamar. Mengharamkan mabok. Paulus lah. Boleh. Membolehkan orang mabok gitu. Ini lucu. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus. Ayat 6 sampai 12 dan 13. Paulus membolehkan khamar gitu. Sangat bertentangan dengan ajaran yang terdahulu, Taurat terdahulu, yang mengatakan khamar itu haram. Di Imamat ayat 10 ayat 9. Imamat 10 ayat 9, mohon maaf. Jadi ini fakta begitu, kawan-kawan. Saya sudah dapatkan siapa ayatnya, yang dimaksud oleh Yesus? Silakan Pak. Ini dikatakan ayatnya yang jelas ya. Di Filipi ya. Filipi 2. Ya, silakan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ya. Saya bacakan lengkap ya. Baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mana di situ mengatakan Yesus adalah Tuhan? Itu di ayat terakhir. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2:11 ya. Iya, yang mana Tuhan di sini? Yang mana Tuhan, Bapa atau Yesus menurut Paulus? Yesus. Jadi Bapa enggak Tuhan menurut Paulus? Ini kan Tuhan yang harus kita tundukkan. Dengerin dulu. Penguasa. Kata Paulus Yesus dengerin dulu Menurut Paulus Yesus Tuhan. Terus Bapa bukan Tuhan. Begitu menurut Paulus. Ya Tuhan. Karena bagi kemuliaan jadi Allah ada Bapa. Dua Tuhan. Ada Tuhan. berapa Tuhan menurut Paulus? Yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus?
Bapa dan Yesus itu kan satu. Allah mengutus firman-Nya, mengutus Allah sendiri. Satu. Karena Allah Maha Kuasa kan, dia bisa mengutus dirinya sendiri. Mana surat Paulus mengatakan Yesus satu dengan Bapa? Ya, nanti dicari lagi. Selesaikan dulu yang ini. Cari lagi. Jangan dulu kesana kemari. Ini dulu. Ya ini ya sekarang kan mana yang diminta? Di mana Rasul Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Ini kan di ayat 11 sudah ada. Iya. Nih lu rasain nih. Ini terjemahan Bro Werius, Bre. Tahun 1668 zaman VOC. Kita lihat apa Saul Tarsus ngomong di sini. Maca vegala lidah ada mengacu Jefu Kristo ada Tuan itu. Jangan takia lu sama kita. Iya, pengertian Tuhan situ kan pengertian Tuhan situ kan Tuhan. Ya udah ya Tuhan ya orang yang lihat nih. Pada Deus Bapa punya berbesaran. Iya, Tuhan itu kalau kita teliti lebih dalam, Tuhan itu yaitu Tuhan kita yang harus kita tunduk. Jadi kita semua manusia harus tunduk kepada Yesus. Bukan hanya manusia. Kalau gua tunjukin Tuhan-Tuhan yang lain, lo mau gimana? Oh, Tuhan yang lain kan bukan Allah yang menjadi Tuhan. Ini cerita di sini Allah yang menjadi Tuhan. Kata-kata semua Tuhan ini dipakai juga ke manusia gitu loh. Berarti semua manusia juga Tuhan dong. Tapi kan kita tidak disuruh untuk tunduk semua bertekuk lutut kepada Tuhan yang satu ini seluruh dunia. Sekarang Tuannya Yesus sama Tuhan siapa kata Yesus Tuhan? Habis coba itu kalau ada yang mengatakan sebentar coba bacakan di ayat 10 nanti. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi seluruh harus tunduk taat kepada yang namanya Yesus ini. Segala langit dan bumi kalau misalnya Tuhan ini manusia jatuhnya bukan Tuhan. Iya, segala yang ada di langit, bahkan malaikat-malaikat ya udah, ngapain harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Udah kalau misalnya gitu, pakai terus kata Tuhan ya, jangan Tuhan. Karena Tuhan itu bagian dari takia gitu loh. Dah, itu aja yang mau gua tunjukin. Silakan Ustadz Unggul. Menyambung ya, saya coba bertahan dengan topiknya nggak melebar. Jadi ketika diminta bukti di mana tertulis Tuhan ya, itu memang ejaan baru. Jadi kita umat Muslim itu udah tahu lah. Pada awalnya Yesus masuk ke Nusantara itu terjemahannya dari Belanda. Belanda menariknya dari original teks, kurios. Diterjemahkan Tuhan. Kemudian Ledeker, saudaranya Bang Handi, aman atau omnya zaman dulu kan, merubah, menyisipkan huruf H. Seperti misalnya embus ditambahkan H, hembus. Tahu ditambahkan H menjadi tahu. Boleh kita baca saya tahu atau saya tahu. Itu kan, lihat konteksnya. Nah, kesalahan ini dari Tuhan lalu bergeser makna menjadi Tuhan dipertahankan oleh LAI. Di tahun 1974 mereka tahu bahwa itu aslinya adalah Tuhan. Sebagaimana Tuan Pilatus, tuan-tuan yang lain. Karena di dalam bahasa Ibraninya bukanlah disebut kurios. Kurios tuh kurios Yesus, kurios Pilatus. Jadi itulah yang dimaksud tadi tuh buat teman-teman yang belum tahu sejarahnya. Yesus pertama kali masuk ke Indonesia Tuan. Lalu perubahan penulisan H yang dimaksud juga sebagai Tuhan, walaupun dibacanya Tuhan, tapi bergeser makna dan ini dipertahankan LAI. Oke, lanjut. Nanti saya mau sambung tentang Paulus dari sisi lain, Bang Handi, kalau boleh. Ya, boleh. Ya, baik. Silakan saja dilanjut, Pak Unggul. Oke, lanjut ya. Saya coba dari sisi yang lain ya, dari segi psikologis. Paulus ini aslinya bernama Saul, lalu dia berguru sama Gamaliel tadi, seorang rabi yang besar itu, keras lah terhadap hukum-hukum Torah, bahkan ajarannya masih dipakai kaum Yudaisme sampai sekarang. Nah, jadi dari efek psikologis, karena kapten tadi ini menurut Slayer suka membunuhi pengikut-pengikut Yesus,
dia mengalami trauma yang sedemikian besar dengan pembunuhan-pembunuhan ini. Sehingga mengalamilah penglihatan, dia menerima wahyu langsung dari Yesus. Hal ini yang menjadi sumber sebenarnya kalau orang Kristen bilang tidak mungkin mengenal Yesus sebagai Tuhan kecuali tidak diilhami oleh Roh Kudus. Bertahannya di sini. Di zaman-zaman itu Petrus sendiri menentang, tetapi karena dosa-dosanya Paulus yang telah membunuhi orang tidak berdosa dan banyak pengikutnya yang non-Yahudi, makanya dia mempromosikan orang non-Yahudi pun boleh mengikuti Yesus, walaupun Yesus sendiri bilang bahwa dia hanya diutus untuk Bani Israel. Itu ada pertentangan itu. Ketika Paulus ke Yerusalem tahun 57, itu disuruh berjanji atau bersumpah oleh Yakobus bahwa dia tetap berpegang teguh kepada hukum-hukum Taurat. Tapi karena tidak terbukti, kemudian diajukan ke gubernur Romawi lah. Dia naik banding, minta dikirim ke Roma. Di Roma dia tidak menyebarkan ajaran Kristus karena sudah ada gereja-gereja di sana. Kisah-kisah Nero membantai kaum Kristen juga masih debatable, itu disanggah oleh ahli-ahli sejarah. Nah, si Lukas ini yang tabibnya, dia yang mengunjungi ke dalam penjara, membantu tulisan-tulisannya juga. Jadi ada campur tangan Lukas dalam penulisan. Intinya Paulus ini dia menyokong orang-orang non-Yahudi untuk bisa mengikuti ajaran Yesus. Dari sini sudah kesalahannya, maka timbullah sunat rohani, Yahudi rohani, kemudian ilham dari Roh Kudus. Itu semuanya sih sebenarnya dari situ. Jadi dia tidak mengajarkan ajaran Kristus, tapi membuka peluang bagi non-Yahudi untuk mengikuti Yesus. Sudah, saya rasa kepanjangan, cukup Bang Andi, standby. Nih satu lagi nih sebelum lanjut ke rantai perak nih lo nih ayat nih. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Waduh, Tuhannya nggak cuma Yesus ternyata. Malaikat juga Tuhan nih. Nah, tuh, lu nikmati itu ya. Baik, silakan rantai perak untuk memberikan sanggahan ataupun statementnya. Silakan dibuka mic-nya. Oh ya, ayat berapa teh yang ditunjukkan tadi, ayat berapa ya? Ayat Kisah 10 ayat 4. Kis 10 ayat 4. Wah, iya. Lucu ya. Iya, di situ kan dia mengatakan Tuhan kan? Tuhan di situ. Iya, Tuhan. Jadi masalahnya di mana? Ya enggak. Ya kalau gitu, ya mau malaikat, mau Yesus, siapapun yang lebih tinggi derajatnya dari manusia yang sedang diajak bicara, itu disebut Tuhan. Iya, Tuhan, benar. Oke, Tuhan. Tapi perbedaan dengan Yesus kan harus seluruh dari surga, di bumi, di bawah bumi harus tunduk kepada Tuhan yang namanya Yesus ini kan? Enggak tadi juga. Yang saya bilang di tadi. Enggak juga. Ini manusia bilang ke malaikat Tuhan juga gitu. Iya. Ya udah kalau iya, itu aja sih. Jadi gitu rantai perak. Iya. Lalu mau belajar soal original text. Bagaimana bahasa Yunani itu berdiri dalam kitab suci lu, bagaimana bahasa Ibrani itu berdiri dalam kitab suci lu, insya Allah kebenaran akan sampai pada batin dan logika lu. Insya Allah nyampe. Dimana lu tidak akan lagi menuhankan seorang manusia. Karena Saul Tarsus sendiri Yesus adalah Tuhan. Enggak, Saul Tarsus enggak ngajarin Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Lebih ke sana. Yesus adalah Tuhan. Enggak, Jesus is God. Enggak ngajarin gitu, Bre. Ini kalau bisa gua kasih lihat, nah itu tuh Kisah para Rasul 10 ayat 4. Yesus adalah Tuhan.
Jangan adalah dong. Tuhan, my brother. Aduh, lu mulai ini, Bre. Lu mulai terguncang kayaknya. Nah, kita lihat sekarang kalau bahasa Inggris ya. Itu. Ya. Nah, ini sekarang Afwan Ahyans, kita kasih lihat dulu bahasa Inggris. Lu coba dibuka Yohanes 20 ayat 7, ayat 17. Rantai perak. Masih ada nggak itu orangnya? Ada, Bang. Nah, rantai perak. Lu buka Masih. Yohanes 20 ayat 17 di Alkitab lu buka. Yohanes 20 ayat 17. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yohanes 20 ayat 17. Iya. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bre, kita bukan bicarain Yesus adalah batu penjuru, Bre. Yohanes 20:17 itu gak gitu. Oh iya, tunggu. Sorry, salah. Lebih paham kami daripada lo. Bukan, saya salah buka. Saya salah buka Lukas tadi. Yohanes 20 ayat 17 ya. Ya. Kok Yohanes sih? Kenapa nggak surat Paulus yang dibahas? Tunggu. Nanti kita ke surat Paulus, Bang Andi. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Oke, kita kalau lihat bahasa Inggrisnya, Bre. Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I'm ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Oke, coba lihat Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Yeah, I and my Father are one. Oke, lihat lagi di bawahnya. Jesus and Father is same. Ya, nanti itu kalau Yohanes 10 ayat 30-nya ke bawah lagi dong. Dibaca lagi. Ya, Yohanes 10:30 Yesus mengatakan I and my Father are one. So that means Jesus and Father are one. So Jesus and Father is the same person. Oke, boleh. Kasih itu 10:30. Nanti kita bawa lagi yang bawahnya. Ya, Yohanes 10:30 kan Yesus sendiri yang mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan Yesus pergi ke Bapa dan karena tadi saya sudah masuk di grup ini dan saya sudah jelaskan, mungkin kamu nggak ada di sini. Tadi saya sudah jelaskan sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan dalam kekekalannya Tuhan tahu kalau manusia akan berdosa. Makanya Tuhan menyiapkan juru selamat yaitu diri dia sendiri datang ke dunia dalam rupa manusia berupa Tuhan Yesus Kristus. Iya, ini dilihat aja ini nih. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ini murid-murid Yesus pun menjadi satu dengan Bapa, dengan Yesus. Apakah mereka juga Tuhan? 12 tambah 3, 12 tambah 3, 15. Udah bukan Tritunggal lagi. Tapi coba tadi apa dase tunggal jadinya. Ayatnya mana? Ayatnya di Yohanes 17, 21 dan 22. Sebentar, Yohanes 17. Iya. Yohanes 17. 21 dan 22 itu dibaca aja. Makanya jangan comot-comot ayat, my friend. Karena kebenaran itu seluruh ayatnya dipakai. Ya, setuju sekali. Dalam Yohanes 1 ya. Hah? Saya baca ya. Yohanes 17. Ya, ayat 21 ya. 21 dan 22 ya. Iya. Ya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini ayat ini berbicara kepada murid-murid Yesus ketika mereka percaya kepada Yesus, kalau berarti Yesus ada di dalam hati kita. Ya, menjadi sama seperti
yang ada di dalam hati murid-muridnya. Iya, menjadi sama seperti juga ada di dalam hati murid-muridnya. Iya, menjadi sama seperti engkau ya Bapak. Ya, benar. Ya tidak ada yang salah di ayat ini. Nah, maka dari itu ketika mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapa atau oleh Tuhan Sang Maha Pencipta ini, maka semua orang sama. Baik itu Yesus, murid-muridnya, atau orang-orang yang percaya Yesus adalah utusan. Ini yang ini yang saya katakan kalau akal kamu kurang cerdas. Enggak, ini akal gua Alkitabiah. Apa yang tertulis itu yang diimani. Akal Anda kurang cerdas, Bang. Yang benar itu gitu? Bang. Coba saya jelaskan dulu. Kita pengikut Kristus atau siapa saja yang mau percaya kepada Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus hidup di dalam kita. Dan Yesus dan Bapa adalah satu. Dan apa suara orang nggak steady ini. Berarti kita dengan Yesus itu menyatu. Sebentar ya, saya dulu. Bisa diperbaiki mic-nya karena suaranya kurang keras di sini kita dengerin. Coba cek biar kita bisa enak mendengarkan suara kamu. Iya, sekarang menjauh dari perangkat ini. Agak didekatkan. Sekarang bisa jelas nggak? Coba satu-satu. Ya, tes. Bisa jelas nggak? Sepertinya kadang keras, kadang hilang gitu suaranya. Oke, dilanjut aja. Kalau sekarang gimana? Deketin kalau terus. Sekarang gimana? Deketin terus. Iya, deketin kayak gitu steady, Pak. Di dalam. Ya, kalau sekarang gimana? Nah, bagus. Lanjut ya. Mas Edi tolong diambil dulu ya. Saya mau sarapan dulu. Siap. Ya, itu lanjut lagi. Sekarang ini terakhir ke Saul Tarsus. Ya, itu ya mengenai Yesus, murid-muridnya, dan orang-orang yang percaya Yesus utusan, itu satu. Sekarang kita ke 1 Korintus, 1 Korintus 8, ayat 6. 1 Korintus 8 aja. Lo dibuka 1 Korintus 8-nya? Jadi sekarang yang mau dibahas itu apa? Yang mau dibahas ini adalah pernyataan Saul Tarsus, walaupun dia ini membatalkan Torah, walaupun dia ini mempercayai korban manusia, tapi di mata Saul Tarsus Yesus bukan Allah. Ini yang harus dipahami. Enggak. Di mata Paulus Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan Allah di sini ya. Kita bisa lihat. Yesus itu Allah. Enggak. Coba 1 Korintus 8 ayat 6 lu buka. 1 Korintus 8 ayat 6 lu buka. Ini demi kebaikan lu supaya lu selamat dari jahanam. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 6. 8 ayat 6. Udah dibuka? Ya. Oke. Bacain. Sebentar. Keras banget bunyi kertasnya, Bro. Itu Alkitab atau koran, Bre? Iya, oke, saya baca. Alkitab. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Cakep. Lihat di sini perbedaannya. Hanya ada satu Allah saja, hanya ada satu Tuhan saja. Ini lu kalau bisa kita lihat di terjemahan ya, di terjemahan ini zaman VOC, walakin kita orang ada Deus satu juga, yang Bapa, dari Bapa bla 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 bla. Dan Tuhan satu juga, Yesus Kristus. Oke, dengar. Beda. Allah dan Yesus beda. Ya,